Puji Tuhan, kembali program Yesus Kuatku menjumpai Anda hari ini, dan kami membawakan berita sukacita melalui firman Tuhan. Sebelumnya saya ajak kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami bertemu lagi dalam acara Yesus Kuatku. Kami membawakan firman Tuhan yang akan memberkati seluruh pemirsa. Kami serahkan ini sedunia ke dalam tangan Tuhan. Pimpin dari awal sampai selesai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tema hari ini adalah ingin masuk surga. Saudara, kalau ditanyakan kepada setiap pemirsa, jawabannya pasti sama, saya ingin masuk surga. Haleluya. Ayat yang diberikan hari ini adalah Injil Lukas pasal 13 ayat 23 dan 24. Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Seseorang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Haleluya, saudara. Pertanyaannya, ada apa di sorga? Setiap orang percaya ingin masuk sorga. Dan kalau kita baca dalam Alkitab bahwa di sorga itu tidak ada perkabungan. Di sorga tidak ada kematian. Tidak ada ratap tangis. Tidak ada kesusahan. Itu terdapat di dalam Wahyu pasal 21. Dan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, orang-orang kudus, orang-orang benar ada di sana dengan tubuh kebangkitan yang tidak dapat binasa. Di sorga hidup yang kekal selama-lamanya. Haleluya. Dan yang pasti di sorga ada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai yang ketiga, Tuhan Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku kembali ke situ, aku pergi ke situ, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya tempat di mana aku berada, di situ juga kamu berada." Haleluya. Jaminan pasti Yesus menyediakan tempat buat kita di sorga. Bahkan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Berarti tanpa Yesus tidak ada orang yang masuk surga. Tetapi kalau saudara percaya Yesus, saudara terima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamatmu, maka saudara akan masuk surga. Haleluya. Jadi ada dua pilihan yang Tuhan Yesus berikan, yaitu pintu yang lebar, pintu yang sempit. Haleluya. Di mana yang kita harus pilih? Dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 katakan kepada umat Israel, "Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, kepada Allah orang Amori atau kepada Allah lain, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah
kepada Tuhan. Haleluya saudara. Bahkan dalam Ulangan pasal 30, Musa berkata kepada umat Israel dalam perjalanan panjang di padang gurun. Katanya, "Ingatlah aku menghadapkan kamu pada hari ini, kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu." Haleluya. Yesus anjurkan supaya masuklah melalui pintu yang sempit. Haleluya. Kita tidak dapat berharap banyak orang akan percaya kepada Yesus karena Yesus katakan, "Sempitlah pintu dan sesaklah jalan, dan hanya sedikit orang yang akan masuk melalui pintu itu." Hanya sedikit orang yang mau melalui pintu pertobatan dan yang mau menyangkal diri dan mau taat kepada perintah Tuhan, bahkan sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Haleluya. Yesus tegaskan bahwa murid-murid yang mengikut Dia tidak luput dari aniaya. Dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat ke-10 dan 11, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Ayat 11, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat." Haleluya. Memang berjalan dalam kebenaran harus melalui banyak pergumulan, banyak kesusahan, dan banyak aniaya. Pertanyaan, siapakah pintu itu? Haleluya. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 7, maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu." Ayat yang ke-9, Tuhan Yesus katakan juga, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia dan akan masuk dan keluar menemukan padang rumput." Haleluya. Mari kita ikuti nasihat Tuhan Yesus. Walaupun aniaya, walaupun susah, kita mau masuk di dalam pintu yang sempit, di dalam jalan yang sesat, tapi ujungnya adalah kehidupan. Dan banyak orang ingin masuk melalui pintu yang lebar, jalannya luas, tapi ujungnya adalah kebinasaan. Apakah Anda mau masuk surga? Pilihlah Yesus, percayalah dan terimalah Yesus sebagai Tuhanmu dan sebagai juru selamatmu. Ayat yang ke-25 dari Injil Yohanes pasal yang ke-11, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Puji Tuhan, firman Allah tidak pernah salah. Hari ini saudara dan saya mempunyai pilihan yang tepat, yaitu Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah kita. Tuhan kiranya memberkati Anda sekalian, tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah diberkati dengan firman-Mu hari ini. Dan biar hati kami tetap melekat kepadamu Tuhan. Hati kami tetap cinta Engkau, walaupun masuk melalui pintu yang sempit, melalui jalan yang sesak, berduri dan berbatu-batu, tetapi ujungnya adalah kehidupan. Terima kasih, pimpin umat-Mu, berkati umat-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami sekalian mempunyai kerinduan yang sama, yaitu sorga, senang, kekal sampai selama-lamanya. Memberkati setiap pemirsa yang mengikuti program ini. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.